Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita mulai berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan malas atau patah semangat. Hadis riwayat Muslim. Adapun materi di tema 2 subtema 3 kali ini yaitu PPKN, aturan dan tata tertib di sekolah. Bahasa Indonesia mengenal kata tanya dan membuat pertanyaan. Untuk SBDP, karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Matematika yaitu konsep dasar pembagian bilangan cacah. Sekarang kita belajar tentang aturan. Aturan adalah pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Di sini Ustadzah berikan beberapa contoh aturan yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu bersalaman dengan guru, baik ketika datang sekolah maupun pulang sekolah. Yang kedua yaitu mendengarkan penjelasan guru saat menjelaskan materi. Dan yang ketiga yaitu meletakkan sepatu di rak sepatu yang telah disediakan. Nah, tentu kalian sudah melaksanakannya saat di sekolah ya. Sekarang coba lakukan juga tertib aturan di tempat lain, oke? Anak-anak, tahukah kalian tentang kalimat tanya? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang isinya pertanyaan yang diajukan kepada orang lain untuk mendapatkan jawaban. Kalimat tanya biasanya ditandai dengan intonasi yang naik, menggunakan kata tanya, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Nah, adapun macam-macam kata tanya yaitu apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Selanjutnya, Ustadzah akan menjelaskan tentang macam kata tanya dan kegunaannya. Yang pertama, apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Contohnya, apa saja benda yang ada di kelas? Kemudian kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana tempat tinggal Udin? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Contohnya, kapan anak-anak masuk sekolah? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa hari ini Benny tidak masuk sekolah? Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa nama wali kelasmu? Dan yang terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contohnya, bagaimana cara membuat teh? Anak-anak, adakah yang tahu apa itu seni rupa 2 dimensi? Nah, ya betul. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 2 ukuran atau sisi, memiliki panjang dan lebar tanpa memiliki ruang.
Contoh seni rupa dua dimensi seperti kolase yang pernah kalian kerjakan waktu itu. Kemudian lukisan yang biasanya ditempel di dinding-dinding. Kemudian yang ketiga adalah ilustrasi. Adapun alat dan bahan dalam membuat karya seni dua dimensi adalah buku gambar, kemudian penggaris, pensil warna, kemudian pensil, krayon, dan juga penghapus. Pada matematika kali ini, kita akan belajar tentang pembagian. Di pembagian, cara menghitungnya kita menggunakan pengurangan berulang sampai habis atau sampai 0. Contoh pertama yaitu 8 dibagi 2. Jika kita ingin melakukan pengurangan berulang, maka 8 kita tuliskan di sini 8. Kemudian kita kurangi dengan angka 2 yang ada di pembaginya. Dikurangi 2. 8 dikurangi 2. Kita hitung. 8 dikurangi 2. 8 di kepala, 2 di tangan. Kita mulai. 8, 7, 6. Jadi 8 dikurangi 2 ada 6. Masih belum habis, belum 0, maka kita kurangi lagi. 6 dikurangi berapa? Kita kurangi 2. Selanjutnya 6 dikurangi 2 berapa? 6 di kepala, 2 di tangan. Kita mulai. 6, 5, 4. Jadi 6 dikurangi 2 ada 4. Masih belum 0, kita kurangi lagi 2. 4 dikurangi 2 ada berapa? Kita gunakan teknik kepala tangan. 4 di kepala, 2 di tangan. 4, 3, 2. Jadi 4 dikurangi 2 hasilnya ada 2. Masih belum 0 anak-anak, maka kita kurangi lagi. Jadi 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 kita hitung menggunakan kepala dan tangan. Kepala 2 dan di tangan 2. Hitung mundur ya. 2, 1, 0. Nah, jika sudah 0 maka kita selesai menghitung. Ingat, hati-hati dalam menghitung. Kita hitung ada berapa? Ada berapa 2 di sini? Ada berapa angka 2? 1, 2, 3, 4. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Contoh yang kedua yaitu 12 dibagi 4. Nah, 12 dibagi 4 kita menggunakan teknik pengurangan berulang. Pengurangan berulang kita mulai dari angka 12, kita letakkan di sini. Lalu dikurangi dengan angka pembagi. 12 dikurangi 4. Kita hitung 12 dikurangi 4 menggunakan kepala tangan ya. 12 di kepala, 4 di jari kalian. Kita hitung mulai dari kepala. 12, 11, 10, 9, 8. Kita tulis di bawahnya 8. Masih belum 0. Kita kurangi lagi 4. 8 dikurangi 4. Berapa hasilnya? Kita hitung dengan teknik kepala tangan. 8 di kepala, 4 di tangan. 8 dikurangi 4 kita hitung mundur. 8, 7, 6, 5, 4. Kita tulis di sini 4. Masih belum 0, kita kurangi lagi. Tetap dengan 4 ya sebagai pembaginya. 4 dikurangi 4. Hasilnya yaitu
kepala, 4 di tangan. Kita hitung mundur. 4, 3, 2, 1, 0. Nah, sudah 0, berarti kita sudah selesai menghitung. Kita hitung ada berapa 4 yang ada di atas. Kita lingkari dulu ya. Nah, di situ kita bisa melihat ada 1, 2, 3. Ada 3, 4. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3, sesuai dengan jumlah 4 yang ada di sini. Contoh yang ketiga yaitu 27 dibagi 3. 27 dibagi 3. Nah, kita ulangi seperti yang tadi ya, pakai pengurangan berulang. Kita harus hati-hati dalam menghitungnya. Kita tulis 27 di sini. Kemudian kita kurangi dengan angka pembaginya, yaitu 3. Nah, seperti ini. Ingat ya. Kemudian kita hitung 27 dikurangi 3. Kita hitung mundur. 27 di kepala, 3 di jari. 27 di kepala, 26, 25, 24. Hasilnya 24. 24 masih belum 0, kita kurangi lagi dengan angka 3. 24 dikurangi 3, kita hitung dengan teknik kepala tangan. 24 di kepala, 3 di jari. 24, 23, 22, 21. 21 ya, kita tulis di bawah sini. Masih belum 0, terus kita kurangi 3. Kemudian kita hitung dengan kepala tangan. 21 di kepala, 3 di jari. 21, 20, 19, 18. Nah, masih belum 0. Lagi kita kurangi dengan angka 3. 18 dikurangi 3. 18 di kepala, 3 di jari. 18, 17, 16, 15. Kita hitung hasilnya 15. Kemudian masih belum 0, kita kurangi lagi dengan angka 3 lagi. 15 dikurangi 3, kita hitung kepala tangan. Yuk, 15 di kepala, 3 di jari. 15, 14, 13, 12. 12 kita tulis di sini. Masih belum 0 anak-anak, kurangi lagi. Menghitungnya juga harus hati-hati ya. 12 di kepala, 3 di jari. Kita hitung mundur. 12, 11, 10, 9. Kurangi lagi. 9 dikurangi 3. 9 di kepala, 3 di jari. Kita hitung mundur. 9, 8, 7, 6. Tulis di bawahnya. Masih belum 0, kurangi lagi. 6 dikurangi 3. 6 di kepala, 3 di jari. Kita hitung mundur. 6, 5, 4, 3. Nah, kita tulis 3 di bawah. Kemudian masih belum 0 ya, kita kurangi lagi dengan 3. 3 dikurangi 3. 3 di kepala, 3 di jari. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, 0. Nah, jika kalian menghitungnya dengan tepat, maka hasil terakhir adalah 0. Setelah terhitung 0, kita hitung 3 yang ada di atas ini. Ustazah lingkari. Coba kalian hitung ada berapa 3 yang Ustazah lingkari. Ya, ada 9. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul, ada 9. Jadi 27 dibagi 3 sama dengan 9.